Belum genap sepekan Israel menarik mundur pasukan, Hamas kini kembali mengangkat senjata, bukan melawan IDF, melainkan melawan sesama warga Palestina. Bentrokan berdarah dengan klan Dogmus menewaskan 27 orang, termasuk jurnalis. Di balik keruntuhan dan seruan untuk rekonsiliasi, konflik baru justru muncul di tengah masyarakat Palestina itu sendiri. Hamas kini terjebak dalam dilema berperang melawan sesama warga Palestina. Bentrokan berdarah telah terjadi, mengakibatkan puluhan korban jiwa baik dari pihak Hamas maupun klan bersenjata lainnya. Seperti apa situasi di Gaza pasca gencatan senjata antara Israel dan Hamas? Dilema apa yang kini membayangi Hamas di saat dunia menunggu pembebasan sandera Israel? Sebelum kita lanjutkan, mari dukung terus channel kami dengan cara subscribe dan komen agar Anda terus mendapatkan berita terbaru yang tidak ada di channel lain. BBC melaporkan bahwa Dogmus mengklaim bahwa pasukan Hamas yang pertama kali mendatangi markas mereka di bekas rumah sakit Yordania pada Jumat, 10 Oktober 2025. Mereka menggunakan bekas rumah sakit tersebut sebagai tempat berlindung setelah rumah mereka di lingkungan Al-Sabra hancur akibat serangan Israel. Dogmus menuduh Hamas berusaha mengusir mereka dari bekas rumah sakit untuk mendirikan pangkalan baru. Sementara itu, Hamas menuduh bahwa anggota bersenjata Dogmus telah menyerang terlebih dahulu sebelum mereka mengepung rumah sakit tersebut. Dalam serangan itu, 2 anggota Hamas dilaporkan tewas dan 5 lainnya terluka, termasuk putra seorang komandan senior sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, Muhammad Imad Akel, yang juga memimpin intelijen militer Hamas. Jenazah mereka ditinggalkan di jalan, memicu kemarahan Hamas. Bentrokan pun pecah di lingkungan Tel Al-Hawa di selatan kota Gaza, setelah 300 anggota Hamas menyerbu blok perumahan yang diyakini sebagai markas orang-orang Dogmus. Dalam penyergapan tersebut, 1 anggota Dogmus tewas dan 30 lainnya diculik oleh Hamas. Kontra senjata terus berlanjut sejak Sabtu, 11 Oktober 2025 hingga Minggu, 12 Oktober 2025. Dalam adu senjata itu, 27 orang dilaporkan tewas, terdiri dari 19 anggota klan Dogmus dan 8 anggota Hamas. Konflik berdarah ini menandakan bahwa Gaza masih dibayangi oleh guncangan stabilitas yang dapat mengancam kekuasaan Hamas di wilayah tersebut. Ujian bagi legitimasi kekuasaan Hamas semakin berat karena mereka kini harus menghadapi kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan mereka. Hamas tidak hanya menghadapi masalah dengan klan Dogmus, tetapi juga sebuah kelompok yang menamakan diri mereka sebagai pasukan rakyat, Popular Force. Sama seperti Dogmus, pasukan rakyat terlibat dalam pengiriman bantuan dan secara terbuka menentang Hamas. Melansir dari CNN, kelompok-kelompok bersenjata ini enggan melucuti senjata mereka. Salah satu komandan pasukan rakyat, Hussam Al-Astal, mengunggah sebuah tulisan di Facebook yang mengungkapkan sikap kelompoknya terhadap Hamas. Dalam tulisannya, Al-Astal menyebut Hamas sebagai tikus terjepit, dan menegaskan akan berusaha melenyapkan organisasi tersebut. Ia juga menyatakan bahwa kelompoknya berusaha menjadi alternatif bagi Hamas. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terjadi adu senjata antara pasukan rakyat dan Hamas. Hal ini disebabkan karena pasukan rakyat dilaporkan telah memasuki garis kuning, wilayah yang berada di bawah kendali pasukan Israel. Lantas, apa yang dilakukan Hamas untuk mempertahankan kekuasaannya pasca gencatan senjata dengan Israel? Israel dan Hamas mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata pada 9 Oktober 2025 setelah ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan Turki. Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata berdasarkan proposal damai yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berisi 20 poin kesepakatan. Setelah pengumuman gencatan senjata, euforia meliputi warga Gaza. Pasukan bersenjata Hamas yang bertugas mengamankan wilayah Gaza mulai terlihat berpatroli di jalan-jalan kota pada Sabtu, 11 Oktober 2025. Menurut laporan BBC, Hamas telah mengerahkan sekitar 7.000 anggotanya untuk mengendalikan wilayah Gaza yang baru-baru ini ditinggalkan oleh Israel. Sejumlah unit bersenjata telah dikerahkan ke beberapa distrik, sementara yang lainnya mengenakan pakaian sipil atau seragam biru polisi Gaza. Perintah mobilisasi disampaikan melalui panggilan telepon dan pesan teks, di mana pasukan bersenjata yang menerima perintah harus melapor dalam waktu 24 jam.
Perintah tersebut berisi seruan bagi anggota Hamas untuk membersihkan Gaza dari penjahat dan individu atau kelompok yang bekerja sama dengan Israel. Kementerian Dalam Negeri Gaza yang berafiliasi dengan Hamas menyatakan bahwa pasukan bersenjata mereka dikerahkan untuk melaksanakan operasi lapangan berskala besar. Gaza kini dibanjiri senjata dan penjarahan di kota yang terkena serangan Israel menyebabkan gudang senjata Hamas dijarah. Ribuan senjata dan amunisi telah hilang selama perang dan beberapa kelompok bahkan memperoleh persenjataan dari Israel. Hamas menyampaikan kepada BBC bahwa semua ini menciptakan situasi yang rawan konflik. Kekhawatiran pun menghantui warga Palestina di Gaza atas kemungkinan terjadinya pertempuran internal setelah Israel menarik pasukannya dari zona perang. Hilal Abu Shamalah, seorang pakar HAM yang tinggal di Gaza, menyatakan bahwa masih perlu menunggu untuk melihat apakah Hamas akan setuju untuk menyerahkan kendali di Gaza atau berusaha menghalangi implementasi tersebut. Kementerian Dalam Negeri yang dikelola oleh Hamas sebenarnya telah memberikan amnesti kepada individu, kelompok, dan klan bersenjata yang tidak terlibat dalam pembunuhan. Namun, pertumpahan darah tetap tak terhindarkan. Gaza kini berada di ambang perang saudara antara Hamas dan para penentangnya, dan belum ada kejelasan mengenai siapa yang akan mengamankan wilayah tersebut dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Jika merujuk pada proposal damai Trump, seharusnya Hamas melucuti senjata mereka dan hidup berdampingan secara damai. Namun, Hamas menolak untuk melucuti senjata. Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa setelah gencatan senjata tahap pertama akan ada proses demilitarisasi yang melibatkan pengawasan dari pemantau independen dan penempatan senjata secara permanen. Menurut rencana Trump, Hamas nantinya akan digantikan oleh pasukan stabilisasi internasional, ISF, yang akan dikerahkan ke Gaza. Pasukan ISF diperkirakan akan terdiri dari tentara Yordania dan Mesir. ISF diharapkan dapat melatih dan memberikan dukungan kepada pasukan polisi Palestina yang telah diperiksa. Meskipun demikian, rincian rencana ini masih belum dibahas lebih lanjut dan belum jelas kapan ISF akan mulai berpatroli di Gaza. Tidak diketahui juga apakah Hamas akan lenyap ketika pasukan IDF dan kepolisian baru Gaza mulai bertugas. Namun melihat situasi Gaza saat ini, pembentukan pasukan ISF dan polisi Gaza mungkin akan memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan lebih lama seperti yang disampaikan oleh Profesor Marco Carnovale, peneliti dari Chatham House. Sementara itu, melansir dari BBC, seorang pensiunan perwira keamanan yang pernah bertugas di bawah otoritas Palestina mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Gaza akan terjerumus ke dalam perang saudara berdarah lainnya. Meskipun Gaza kini tenang dari dentuman bom dan jet tempur Israel, di balik kesunyian itu, ketegangan baru masih menyala di antara rakyat Palestina sendiri. Israel telah menarik pasukannya ke garis kuning sesuai peta kesepakatan Trump. Namun, Hamas dihadapkan pada tantangan baru berupa kekacauan yang muncul dari dalam Gaza. Senjata yang dulunya mengarah pada penjajah kini terarah kepada sesama warga Palestina, dari klan Dogmus hingga pasukan rakyat. Bentrokan berdarah antara Hamas dan klan bersenjata Dogmus membuka babak baru konflik di tanah Palestina yang masih porak-poranda. Pertanyaannya, apakah perdamaian benar-benar akan menyelimuti Gaza? Apakah bara perang justru akan menyala di tangan mereka sendiri? Atau akankah Gaza kembali membara bukan karena serangan Israel, melainkan karena perang di antara sesama warga Palestina? Sebenarnya, meskipun perang antara Israel dan Hamas mungkin telah mereda dengan serangan udara yang berhenti dan pertukaran tahanan yang masih berlangsung, Gaza justru dilanda ketegangan baru. Konflik ini bukan hanya antara Israel dan Hamas, tetapi juga antara Hamas dan kelompok bersenjata lokal. Pertanyaannya, siapa sebenarnya kelompok ini? Mengapa mereka berkonflik dengan Hamas? Dan apakah benar mereka memiliki hubungan dengan Israel? Bentrokan besar pecah di kota Gaza pada Minggu, 12 Oktober 2025, antara klan Dogmus, sebuah keluarga besar bersenjata, dan pasukan keamanan Hamas. Sedikitnya 27 orang tewas, termasuk 8 anggota Hamas. Di antara korban lainnya adalah jurnalis muda Palestina, Saleh Al-Ja'farawi, yang tertembak saat meliput bentrokan di lingkungan Sabra kota Gaza. Klan Dogmus dikenal luas di Gaza dan beberapa anggotanya pernah tergabung dalam berbagai faksi, mulai dari Hamas hingga kelompok yang dekat dengan otoritas Palestina. Nama klan Dogmus mencuat sejak tahun 2008 ketika Mumtaz Dogmus terlibat dalam penculikan tentara Israel,
Gilad Shalit. Menurut unit Sahem, kelompok bersenjata di bawah Kementerian Dalam Negeri Gaza, bentrokan dimulai ketika sekelompok orang bersenjata membunuh anggota Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, di dekat rumah sakit lapangan Yordania. Setelah itu, sekitar 300 pejuang Hamas menyerbu kawasan Dogmus. Pertempuran berlangsung sengit selama berjam-jam dan Kementerian Dalam Negeri Gaza mencatat 8 anggota Hamas dan 19 anggota klan Dogmus tewas. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Dogmus didukung oleh Israel? Isu ini masih penuh teka-teki. Ada laporan yang menyebutkan bahwa klan Dogmus berafiliasi dengan Israel. Namun, sumber lain di Gaza membantah keras klaim tersebut. Pemimpin klan Dogmus, Nizar Dogmus, pernah mengatakan kepada Los Angeles Times bahwa militer Israel sempat menghubunginya untuk mengelola zona kemanusiaan di Gaza. Namun, ia menolak dan tidak lama kemudian wilayah tempat tinggalnya dibom oleh Israel. Hubungan antara Hamas dan klan Dogmus memang sudah lama tegang. Bentrokan serupa pernah terjadi di masa lalu dan kini perselisihan tersebut tampaknya kembali membara. Sejumlah laporan menunjukkan bahwa Israel pernah mendukung milisi di Gaza untuk memecah kekuatan lokal dan menciptakan kekacauan internal. Salah satu yang paling dikenal adalah pasukan populer yang dipimpin oleh Yasser Abu Sa'ab dari suku Badui Tarabin. Kelompok ini disebut-sebut berkoordinasi dengan Israel dan pernah dituduh menjarah bantuan kemanusiaan untuk dijual kembali. Selain itu, ada juga pasukan serangan melawan teror yang dipimpin oleh Hussam al-Astal, mantan perwira otoritas Palestina. Ia dituduh bekerja sama dengan Israel sejak 1990-an dan kelompoknya juga pernah bentrok dengan Hamas pada awal Oktober. Konflik antara Hamas dan kelompok-kelompok bersenjata ini membuat situasi keamanan di Gaza semakin rapuh. Bagi warga sipil yang sudah lelah akibat perang selama 2 tahun terakhir, ketegangan ini menambah penderitaan mereka. Saat ini pertempuran telah terhenti, tetapi suasana tetap tegang di banyak bagian Gaza. Kekosongan keamanan setelah perang membuka peluang bagi kelompok-kelompok bersenjata untuk berebut pengaruh dan wilayah. Sementara itu, Hamas menyangkal bahwa mereka telah menurunkan pasukan ke jalan-jalan. Namun, warga melaporkan bahwa patroli bersenjata masih terlihat di beberapa area kota Gaza. Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini agar terus berkembang dan dapat memberitakan peristiwa-peristiwa penting yang tidak diungkap oleh media lain.